yang dibawa oleh malaikat. Rasulullah katakan, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yakunu mithla dzalik. Proses berjalannya ruh ketika menuju gerbang rahim. Manusia terlahir dari nutfah, setitik air hina. Kemudian dia mengendap di dalam rahim selama 40 hari. Yakunu mudghatan, menjadi segumpal darah. Kemudian mengendap selama 40 hari kembali menjadi mudghatan, tsumma yakunu 'alaqatan, menjadi sekerat daging. Berusia 4 bulan, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah nyuruh malaikat, wahai malaikat, catatkan 4 sesuatu yang ada pada calon manusia pada saat itu. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Yang pertama, bikatbi rizkihi, catatkan rezekinya dari mulai dia terlahir dari perut ibunya. Wa amalihi, kemudian apa saja yang akan mereka kerjakan semasa di dunia. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, kemudian ajalnya. Kemudian wasaqiyun aw sa'idun fid dunya wal akhirah. Nanti endingnya dia akan jadi manusia beruntung, apakah menjadi manusia yang celaka. Malaikat sudah disuruh oleh Allah untuk memastikan 4 tadi. Nah, di sini perlunya kita semua untuk sama-sama mengimani apa yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada bicara takdir, ada bicara qada dan qadar. Dan qadar ini ada yang mu'allaq, ada yang mubrom, ada yang masih bisa digeser, dan ada yang sudah paten langsung dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah proses ruh itu hidup di dalam rahim, maka orang tradisi Indonesia ketika usia 4 bulan sering ngadain selamatan, doa bersama, berjamaah, berharap apa? Agar apa yang dipastikan oleh Allah itu sa'idun, semuanya dalam keadaan baik. Didoakan mudah-mudahan calon jabang bayi panjang umurnya, sehat jasadnya, sempurna wujudnya, kelak gede jadi anak soleh-solehah, rezekinya banyak, nurut sama orang tua, nurut sama agama, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Itu semua didoain. Nah, kemudian setelah proses 4 bulan bergulir, dalam budaya kita ada yang 4 bulanan, ada yang 7 bulanan, itu bebas. Berdoa itu kapan saja, Allah tetap mencatatnya sebagai amal soleh. Gak usah dipermasalahkan. Setelah 7 bulan, setelah 9 bulan, maka tibalah manusia ini terlahir ke dunia dengan membawa amanah yang besar. Dalam Quran Allah menyodorkan amanah ini alal jiwal, kemudian alas sama. Allah menawarkan amanah ini kepada gunung, kepada langit. Gunung nolak, langit nolak, lautan nolak, bumi juga nolak. Fahamalahul insan. Akhirnya amanah ini dipikul dan menjadi beban bagi seluruh manusia. Wa kana insanu zaluman jahula.
Padahal manusia ini punya sifat dolim, kemudian jahil, tidak mengetahui apa-apa. Maka ketika bayi menangis dari rahim ibunya, tangisan itu adalah tangisan beban besar, yakni amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amanahnya Allah? Ad-din, amanatul din, amanat agama. Yang mana ini tidak harus kita pikir bersama, amanah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat jamaah ibu sekalian, pentingnya kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sabar, siapa yang benar menjaga, siapa yang benar menerungan, siapa yang benar melaksanakan amanah ini, qad aflaha, dia akan bahagia. Tetapi sebaliknya ketika Allah ngasih amanah agama ini, kita selengehkan, kita menyepelekan, bahkan kita berani meninggalkan, maka sebaliknya dari bahagia, alhamdulillah kita akan berada dalam keadaan yang celaka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah berjalannya ruh pindah ke alam rahim, tidak akan berhenti di situ. Ruh akan kembali menjalankan perjalanan panjangnya. Balik kemana? Balik ke alamnya lagi. Maka datanglah ajal, syakaratul maut. Setelah ruh ini menggunakan jasad sebagai kendaraannya di dunia, maka akan ada bahasa ajal, waktu tempo, senggang masa. Maka di dalam Al-Quran ada 4 kalimat berbicara tentang masa, tentang waktu. Yang pertama, terminologi Quran mengatakan al-waktu. Inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang waktu, yakni masa. Wal asri innal insana lafi khusri. Yang ketiga, ad-dahr, masa juga. Yang keempat, al-ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua ini berbicara tentang waktu. Ada perbedaan titik simpul yang perlu kita garis bawahi. Al-waktu adalah rentang masa tentang pekerjaan. Al-asr wal al-waktu yang harus dituntaskan. Maka waktu itu nempelnya pada bab ibadah, yakni sholat. Yang kedua, ajal. Ajal itu ada deadline, masa berakhir, masa selesai. Yang ketiga, al-asr, yakni rentang masa. Kemudian yang keempat, ad-dahr, rentang dunia. Dunia ini juga ada waktunya, ada masanya. Kapan dunia ini akan digulung, dunia ini akan gulung tikar, akan selesai. Itu yang berbicara di dalam Al-Quran tentang bab ad-dahr. Lalu apa jatah kita tentang pembagian waktu tadi? Biasanya kita sering membaca al-asr, wal asr. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalimat yang penting bagi kita, al-asr. Makna secara teksnya, asr itu memeras. Ketika sesuatu sudah diperas, maka tidak lama lagi usia sesuatu tersebut. Ketika kelapa sudah diperas santannya, maka usia kelapa itu tidak akan lama lagi. Maka Allah menggambarkan wal asr, demi waktu asar, yakni kalau dalam manusia usia senja. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kegagalan. Ada yang memaknai gagal, ada yang memaknai rugi, ada yang memaknai hancur, ada yang memaknai rusak. Masa yang Allah titipkan
ketika sudah datang menjelang asar, sebentar lagi maghrib, semua manusia lafi khusrin, ada dalam kegagalan. Kapan itu terjadi? Ketika ruh kita sudah berada di kerongkongan. Maka warada fil khabari anna malakal maut idza arada an yaqbidu ruhal mu'min yaqulu la uti'uka ma lam tu'mar bidzalika. Ruh kita ini Bapak Ibu, ketika sakaratul maut dikatakan di dalam hadis wa fil khabari warada fil khabari anna malakal maut, sesungguhnya malaikat pencabut ruh, idza arada ayyaqbidu ruhal mu'min, ketika malaikatul maut hendak mencabut ruhnya seorang yang beriman, taqulu la uti'aka, ruh ini berontak kepada malaikat, wahai malaikat, la uti'uka ma lam tu'mar bidzalika, tunggu dulu, jangan engkau pisahkan saya dari jasad saya, kata ruh, selagi malam tu'mar bidzalika, sebelum engkau diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh yang ada dalam jasad. Fayaqulu malakul maut umirtu bidzalika, aku sudah diperintah oleh Allah untuk mencabutmu wahai ruh. Fatatlubu ruhu minhu al-alamah wal burhan, fataqulu ruh inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi. Maka ruh ini tetap kekeh, dia pengen tetap bertahan di dalam jasadnya, sehingga ruh ini membuat hujah, membuat burhan, membuat dalil tameng. Fataqulu inna rabbi khalaqani, sesungguhnya yang menciptain saya ini adalah Tuhanku, wa adkhalani, kemudian Allah memasukkan aku, kata ruh, fi jasadi, pada jasad yang ini. Walam takun anta indaka, kamu tidak ada campur tangan, kata ruh kepada malaikat. Ini hebatnya ruh, bisa membantah hujahnya malaikat. Fal ana turidu an ta'khudhani fayarji malakul maut, sehingga malaikat maut merasa kerepotan pada saat itu. Fayarji malakul maut, maka malaikat pencabut nyawa ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian malaikat itu laporan, wahai Allah, ruh hamba berontak, belum pengen masanya dicabut, tidak terima dia dipisahkan dari jasadnya, apa yang hendak saya lakukan ya Allah? Kata malaikat, fa yaqulullah ta'ala, maka Allah mengatakan, aqabatta ruha 'abdi, apakah engkau sudah cabut? Belum ya. Ilahi inna abdaka yaqulu kata wa kata yatlubu al-burhan minni, fa yaqulullah ta'ala sadaqa ruha 'abdi, thumma yaqulullah ta'ala ya malakal maut idhab ilal jannah wa ud tufahatan 'alaiha 'alamati. Wahai malaikatku, sekarang agar gampang ruh orang yang beriman ini keluar dari jasadnya, sekarang idhab ilal jannah, berangkatlah engkau ke surga. Wa khudh tufahatun, ambil buah apel yang ada di surga, kemudian 'alaiha alamati, di dalam buah itu ada tanda-tanda namaku. Wa aroha ruha 'abdi, kemudian engkau perlihatkan apel tersebut. Fayadhab malakal maut ilal jannah wa yaqtubu tufahatan 'alaiha maktubun bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu turun singgah ke surga, metik buah yang ada asma Allahnya, yang dilalah di situ tertuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha al-'abd kharajat bil nasyad wa dhaw was-safa.
ketika buah itu disodorkan kepada ruhnya orang yang beriman, kharaja, maka keluarlah ruh itu bin nasyat, dengan semangat, wadzaw, dengan lezat, wassofa, dan dengan tenang. Maka inilah istimewanya mukjizat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sakaratul maut kita seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian zikru jawabil a'dha, anggota badan ini. Wa fil khabari idza aradallahu ta'ala qaddaru al-'abdi yaji'u malakal maut min jibalil fadli. Ini gambaran ketika ruh kita sedang berbicara tentang ruh hendak dikeluarkan dari jasadnya seorang yang mukmin yang beriman. Yaji'u malakal maut min jibalil fadli, dia akan datang malaikat pencabut nyawa dari arah fam, mulutnya, liyaqbidu ruhahu minhu, untuk mencabut ruhnya dari arah mulutnya. Maka banyak orang yang menganggap ketika wafat itu mungkin bisa terjadi malaikat nyabut dari arah mulutnya. Fayakhruju dzikru, maka bagi orang yang beriman yang rajin zikiran, rajin wiridan setelah sholat, malaikat mau nyabut dari arah mulutnya. Fayakhruju adzikru, zikir itu keluar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, min famihi, dari mulutnya. Fayaqulu la sabila laka min hadhil jihad, mulut itu menjawab, membantah malaikat, wahai malaikat, jangan lewat sini. La sabila laka, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhku dari arah mulutku, karena mulutku sering berzikir. Persislah seperti kita ya, sering zikiran, nggak ada sholat. Walaupun kadang semangat, kadang males. Mulai sekarang rajin, harus rajin zikir. Sebab nanti mulut kita akan membantah malaikat, menutup jalan malaikat ketika kita dicabut ruh dari mulut kita. Keluar zikir Allah, Allah, Allah. Dan mulut itu membela bagi kita nanti ketika sakaratul maut, ya malak la sabila, jangan kau cabut dari arah mulut. Faqalama ajra lisanuhu fi dzikri rabbi, maka lisannya terus mengucap Allah, 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 Allah. Fayarji'u malakal maut ila Allah, kemudian malaikatul maut balik ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kerepotan nyabut ruh hambamu melalui mulutnya, karena mulutnya sering dipakai zikir kepada, mulutnya selalu basah menyebut asma-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulu ya abduka qala kadza wa kadza. Fayaqulu Allah Ta'ala ikbid min jihati ukhra, sekarang kau datangi dari arah yang lain wahai malaikat. Fayaji'u min kibalil yadi fatakhruju as-sadaqah, ketika malaikat itu datang kedua kali kepada orang yang sedang sakaratul maut, dia ingin mencabut ruh lewat tangannya, maka tangannya selalu kejam bagi orang yang jarang bersedekah. Fayakhruju sadaqah, maka tangan ini mengeluarkan rekaman-rekaman tentang sedekah. Tangannya pernah mengusap-usap kepala anak fakir dan miskin. Kemudian tangannya setiap hari Jumat gak pernah libur memasukkan koin ke dalam kotak infak. Tangannya setiap ke masjid selalu hadir memasukkan rezeki yang dia dapat. Maka tangan ini ngomong juga, fataqulu la sabila laka ilaihi, wahai malaikat, kata tangan, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruh di dalam jasadmu melalui tanganmu. Fa innahu tasaddaqu bi katsiran,
sebab dengan tangannya dia sering bersedekah. Kemudian wa masaha bi ruksal yatim, tangan ini yang sering mengusap kepala anak yatim. Kemudian wa kutub, tangannya sering dipakai untuk mengarang kitab-kitab, mencatat ilmu, bil qalami dengan penanya, wa darbu bisayfi a'naqal kufar, dan dengan tangan inilah dia berani perang di jalan Allah, menumpas leher orang-orang kafir ketika dia berlaga di medan perang. Maka tangannya menjadi saksi, ya malak la sabila, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut truk dari arah tanganmu. Kemudian kumma yajibu, balik lagi malaikat kepada Allah, begitu ya, malaikat kerjaannya turut sama Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun, malaikat ini selalu nurut atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lapor lagi kepada Allah, ya Allah susah juga dari tangan, sebab tangannya sering sedekah, sering mengusap kepala anak yatim, sering mencatat kebaikan-kebaikan. Tangannya dipakai pernah berjuang di jalan Allah, rajin gotong royong, rajin menolong yang sedang susah. Maka saya kerepotan mencabut terus dari arah tangannya. Maka pada saat itu tsumma yajibu ila rijli, malaikat datang dari arah kakinya. Terkadang orang yang sedang sakaratul maut kakinya agak dingin, itu proses pencabutan ruh dari arah kakinya. Fataqulu la sabila laka min jibali fa innahu masyafi ilal jamaah. Maka kaki ini juga menjawab dengan jawaban yang sama, wahai malaikat, jangan engkau cabut dari arah kakimu, sebab kakimu sering dipakai min jibali fa innahu masyafi ilal jamaah. Kaki ini yang sering dipakai untuk berangkat sholat berjamaah. Maka ini ada kabar gembira bagi kita yang rajin sholat jamaah, ruhnya tidak akan dilepas dari arah kaki. Amin ya rabbal alamin. Maka bagusnya jalan, ya jalan. Tapi kalau motoran ya lebih keren lagi, sama aja. Kemudian untuk apa kaki itu dijalankan? Kata malaikat, kaki itu menjawab, masyadi ilal jamaah wal al-ahyad. Dan kaki itu sering dipakai untuk melaksanakan sholat lebaran ahyad. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, jangan mentang-mentang dianggap sunnah. Itu gede pahalanya. Sehingga nanti menjadi saksi kaki ini pernah melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Wa majalisil ilm, kaki itu menceritakan riwayat ketika dia hidup. Kaki ini, wahai malaikat, sering dipakai untuk majalisil ilmi, melangkah ke majlis-majlis ilmu, wat ta'lim, dan belajar. Tsumma yajibu malak, kemudian setelah kaki ini melak, balik lagi ke Allah, laporan lagi, wa ya Rabbi, inna abduka qala kaza wa kaza, hambamu ngomong ini, kakinya aman, semasa hidupnya sering jamaah, sering dilangkahkan untuk nyari ilmu, sering dipakai untuk taklim. Maka malaikat, kata Allah, wahai malaikat, cari jalan yang lain. Summa yajibu ilal udul, maka malaikat datang dari arah telinganya untuk mencabut nyawanya. Fataqulu sabilalak, telinga juga berontak dan menjawab, malaikat, jangan kau cabut dari arah telingaku. Sebab apa? Fa innahu sami'ani al-Qur'ana wal adana wal dhikra. Telinga ini sering dipakai untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
Maka ketika ada pembacaan Quran, faiza quri'al Quran, fastami'u, kita itu harus benar-benar mendengarkan. Sebab apa? Nanti telinga ini menjadi saksi ketika malaikat mau mencabut nyawa melewati telinga kita. Sami'a bi'al Quran wal adzan, dan telinga ini sering mendengarkan lantunan adzannya wadadil, sering didengar, itu luar biasa. Ya, membuat hujah hebat. Telinga ini bisa menjawab nanti ketika sakaratul maut, membantah malaikat ketika hendak mencabut dari arah telinganya. Maka telinga ini ketika ada azan, sesibuk apapun media apa yang sedang kita gunakan, matikan. Maka di kampung-kampung bapak kita dulu ketika kecil kalau datang azan, azan, matikan radio. Ya, radionya dimatikan. Untuk apa ternyata itu hadisnya? Agar telinga ini mendengarkan lantunan azan. Nah, kita enggak malah tutup pintu rapat, malah pakai headset, lebih senang dengerin musik. Wa dzikra, dan telinga ini sering mendengarkan zikir. Fayajibu ilal ainaini, maka telinga itu mencegah jalannya malaikat mencabut ruh dari arah telinga. Singkat cerita, malaikat itu akan datang min jihadil ainaini, dari arah dua bola mata kita. Kata ulani, mata juga menjawab dengan jawaban yang sama, la sabila min jibalina, tidak ada jalan wahai malaikat ketika engkau mau mencabut dari arah dua mata kami. Fa innahu nadharina ilal masahif, sebab mata ini dipakai untuk memandang mushaf Al-Qur'an. Wa nadhara ila wujuhil ulama, mata ini sering menatap wajah para ulama. Maka ada pandangan yang membuat memandangnya jadi pahala, di antaranya adalah memandang wajah para ulama. Maka di rumah-rumah kampung kita banyak dindingnya ada foto-foto gambar-gambar para ulama. Memandangnya itu bisa membuat hujah mata menjawab malaikat ketika ruh ini dicabut dari arah kedua bola matanya. Kemudian mata ini menjawab wa wujuhul ulama wal walidain. Mata ini sering memandang wajah kedua orang tua. Ibu bapak kita pandang, maka pandangan itu akan menjadi pandangan rahmat ketika kita sakaratul maut. Wasulaha, dan orang-orang soleh ketika kita pandang wajahnya, maka mata ini akan membantah jalannya malaikat ketika mencabut ruh dari arah matanya. Fayan sorifu malakal maut, maka malaikat itu kehabisan cara, akhirnya curhat sama Allah. Ya Allah, susah, hambamu yang soleh ini mau dicabut dari arah mana saja, kewalahan. Maka lapor curhat sama Allah. Fayaqulu ya Rabbi inna abduka yaqulu kadza wa kadza. Wahai Allah, kata malaikat mencabut nyawa, inna abdaka, sesungguhnya hambamu, qala kadza wa kadza, menjawab semua apa yang hendak saya lakukan. Kata Allah, fayaqulullah ta'ala ya malakal maut, wahai malaikat pencabut nyawa, anlim ismi ala kaffika wa abharuhu bi abdi hatta yara. Sekarang wahai malaikat, anlik ismi, gantungkan namaku ala kaffika, di atas kedua sayapmu. Kemudian wa adhirhu, izinkan dia melihat namaku yang engkau telah gantungkan
hatta yaruhu wa yakunu ismallah ala kaffihi fa yaruhu al-abdi wa tujibuhu wa yakunu al-abd tatruhu ismuhu fatan Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangkan ruh ini keluar ketika sakaratul maut. Afala yansurifu anhu al-adaba al-fatih wa idza kataba ala sudurihim ismallah ta'ala li qawli ta'ala faman syaraha Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Maka ketika keluarnya ruh itu terjadi dialog antara anggota badan yang satu sama lain berpamitan, ya. Tangan kanan pamit sama tangan kiri. Ketika ruh itu dicabut, wahai tangan kanan, sampai jumpa nanti di yaumil qiyamah ketika kita dibangkitkan kembali. Fa'alaika, maka kita wajib untuk memikirkan akhir hayat kita, apakah husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Kemudian wa bil khabari annahu yajibu, ketika ruh ini terlepas dari jasad, maka kembali dan tadi ditegaskan semua manusia pada saat itu anggota badannya ngomong satu sama lain. Tangan kanan pamit sama tangan kiri, mata yang kanan pamit dengan mata yang kiri. Walau bagian lisan bila iman wal qalbu bila ma'rifah, fa kaifa yakunu halul abad. Maka ketika semuanya saling berpamitan, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Yang kanan mengucapkan salam, sudah selesai tugas kita ketika di dunia. Mugi-mugi, mudah-mudahan tangan kanan dan tangan kiri ini berdialog. Mudah-mudahan kita semuanya selamat sampai hari kiamat. Kaki kiri dan kaki kanan juga berpamitan. Fawada'a, saling berpisahan dan mengucapkan salam. Mudah-mudahan engkau dan aku selamat, wahai kaki kanan dan kaki kiri. Telinga kanan dan telinga kiri juga bersahutan, kembali mengucapkan salam, assalamualaikum ila yaumil qiyamah, ila liqa, sampai bertemu ketika nanti terjadinya hari kiamat. Wa idza balaghatum ja'al da'i, ketika ruh ini sampai kulub, sampai tenggorokan, ja'al da'i, ada satu panggilan yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman. Salam, keselamatan atas apa yang engkau lakukan, keselamatan atas apa yang engkau kerjakan di dunia. Maka semuanya keluar dengan mudah. Kemudian kaifa yakunu halul abdi fil abdi, ketika jasad ini terbujur kaku, semua anggota badan sudah tidak berfungsi lagi, jasad sudah tidak terisi dengan ruh lagi, kemudian tangan sudah tidak bisa bergerak lagi. Walau bagian lisan bila iman wal qalbu bila ma'rifah, sangat mengenaskan ketika ruh kita tidak dibekali dengan iman dan dengan ma'rifat. Fakaifa yakunu halul abdi, bagaimana keadaan kita nanti di yang lahat, la yarau ahadan, yang mana mata kita tidak bisa melihat kepada keluarga kita, la aban wala umman, mata ini hanya bisa terpejam, tidak bisa melihat bapak, tidak bisa memandang ibu, la auladan, tidak bisa melihat anak-anak, kemudian wala ikhwanan, tidak bisa melihat teman-teman, wala ashaban, tidak bisa melihat ashab, sahabat-sahabat, wala firosan, dan jasad ini tidak peduli lagi dengan hamparan yang ada di liang lahat,
wala hijaban, tidak peduli dengan dinding yang menjadi penghalang, yakni tanah. Walau lam yaro robban, andai kata mata itu tidak bisa menemukan Robnya, hatinya tidak bisa ma'rifat kepada Allahnya, faqad khasira khusranan aziman, maka kecelakaan pada saat itu kecelakaan yang sangat besar. Selama hati kita ketika hidup di dunia tidak bisa menemukan Allah, tidak bisa berselancar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi muhasabah bagi saya dan bagi kita semua. Ketika jasad terbujur kaku, mata tak bisa lihat, telinga tak bisa mendengar, tangan tak bisa bergerak, betapa ruginya kalaulah hati kita kosong dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Abu Hanifah berkata, aktsaru ma yasruhu al-iman, ada banyak kesempatan iman itu tercabut, paling banyak minal abdi, dari seorang hamba, waktan naz'i, yakni ketika terjadinya sakaratul maut. Maka pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam membawa iman. Wa iyyakum, dan hendaknya kita merasa takut nanti misal bil imani, dari tercabutnya iman ketika sakaratul maut. Maka perjuangan yang besar, perjuangan mati-matian nanti kita tiada lain ketika sakaratul maut. Apa bekalnya? Tiada lain adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita punya mata belajar. Mata ini digunakan untuk sering melihat mushaf, sering melihat kedua orang tua, sering memandang wajah para alim ulama, sering melihat wajah orang-orang soleh. Telinga kita punya belajar, telinga kita dengarkan untuk mendengarkan ayat Allah, untuk mendengar sholawat, mendengar zikir, bukan mendengar gibah. Kemudian kita punya kaki, pelan-pelan kaki ini kita langkahkan untuk berjamaah, untuk datang ngaji, datang ke majelis taklim, kemudian datang ke perkara-perkara yang baik, nilai-nilai ibadah di sana. Kemudian kita punya tangan, sebelum tangan ini sudah tidak bisa bergerak lagi, gunakan sebaik mungkin, belajar pelan-pelan. Tangan ini dipakai untuk sedekah, tangan ini dipakai untuk nolong, tangan ini dipakai untuk mengusap kepala anak yatim, tangan ini dipakai untuk berjuang, tangan ini dipakai untuk bergotong royong, insyaallah ketika sakaratul maut menjadi pembela bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka hadis ini harus kita hayati betul-betul. Sudah bersiapkah kita? Seberapa siapkah kita ketika datang sakaratul maut? Berbicara lagi, Allah titipkan kita waktu, mari gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Beruntung dan tidaknya seseorang tergantung sholatnya. Ya. Pertanyaan besar, seberapakah sholat di masa hidup kita? Seberapakah sholat, seberapa sholatkah hidup kita? Kemudian seberapa hidupkah sholat kita? Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita semuanya. Sudahkah waktu yang dipakai untuk selalu sholat, dan seberapa hidupkah sholat kita semasa kita hidup? Maka bismillah, mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan menjadi catatan amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya yang sedang belajar, umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan untuk selalu termotivasi menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu
mengatakan waktu kesaif fadilam takto foto akan. Waktu itu seperti pedang. Apabila engkau tak pandai memainkannya, maka pedang itulah yang akan memotongkan. Maka mari gunakan waktu-waktu yang masih tersisa untuk senantiasa belajar, beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sarapan jasmani kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita santap dengan indah dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan menjadi vitamin bagi jasad kita untuk punya energi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani kita sudah kita isi. Mudah-mudahan rohani kita juga selalu dibimbing oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan diri pribadi saya. Allahumma fikira aqwamidori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.